Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan peserta tugas proyek penelitian operasional 2 tahun 2022. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi dari tugas proyek 2 yaitu tentang pemrograman dinamis. Langsung saja ke pengertian program dinamis. Jadi program dinamis merupakan metode pemecahan masalah yang menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau tahapan atau yang disebut dengan stage, sehingga solusi persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Jadi di sini pemecahan masalahnya itu dilakukan dengan menguraikan solusi menjadi beberapa stage. Itu yang membedakan dengan program linear. Selain itu, pada program dinamis fungsi rekursifnya juga bersifat dinamis, artinya tidak ada bentuk baku dari fungsi rekursifnya. Jadi setiap permasalahan bisa jadi memiliki fungsi rekursif yang berbeda-beda yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Itu juga menjadi perbedaan dari program dinamis dengan program linear yang fungsi tujuannya biasanya hanya berbentuk maksimasi dan minimasi dan tidak dinamis. Selanjutnya, secara umum program dinamis itu terbagi dua, yaitu program dinamis deterministik dan program dinamis probabilistik. Untuk program dinamis deterministik itu keadaan dari tahap berikutnya sepenuhnya ditentukan oleh keadaan dan keputusan pada saat ini. Sedangkan pada program dinamis probabilistik terdapat peluang ataupun probabilitas yang juga ikut berpengaruh pada keadaan tahap berikutnya, pada keadaan tahap sekarang yang akan mempengaruhi keadaan tahap berikutnya. Misalkan jika kita mengambil keputusan A pada saat sekarang, maka kita memiliki peluang sebesar P1 untuk mengambil keputusan B pada tahap berikutnya. Pada persoalan program dinamis deterministik terdapat beberapa kasus seperti shortest route ataupun pemilihan rute ataupun jalur yang menghasilkan biaya ataupun jarak terpendek. Kemudian ada masalah alokasi yang seperti mengalokasikan sumber daya ke beberapa tempat ataupun tujuan agar menghasilkan keuntungan yang maksimal ataupun biaya yang minimal. Kemudian ada masalah parking problem, ada masalah knapsack. Knapsack itu merupakan persoalan memilih barang yang bisa dibawa ke dalam suatu angkutan yang berkapasitas tertentu. Kemudian juga ada masalah inventory, pemilihan jumlah barang yang harus disediakan pada setiap bulan. Kemudian juga ada persoalan capital building ataupun investasi dan lain sebagainya. Untuk persoalan yang pertama yang akan dijelaskan yaitu masalah alokasi. Pada masalah alokasi ini, jumlah kejahatan di masing-masing dari 3 kantor polisi kota tergantung pada jumlah mobil patroli yang ditugaskan di setiap kantor polisi. Mobil patroli tersedia sebanyak 5 unit. Kita diminta untuk menggunakan program dinamis untuk menentukan berapa banyak mobil patroli yang harus ditugaskan ke setiap kantor polisi. Jadi pada dasarnya ada 3 kantor polisi, yang precinct ini kantor polisi 1, 2, dan 3. Kemudian ada 5 mobil patroli yang tersedia untuk ketiga kantor polisi. Jadi kalau ada 0 mobil patroli ditempatkan di kantor polisi 1, maka jumlah kejahatannya ada 14. Jadi angka yang di dalam tabel ini adalah jumlah kejahatan. Kalau 1 dialokasikan mobil patroli di kantor polisi 1, maka jumlah kejahatannya adalah 10, dan seterusnya sampai angka yang ada di dalam tabel. Jadi di sini yang menjadi tahapan atau stage atau N adalah banyaknya kantor polisi. Jadi ada kantor polisi 1, 2, dan 3. Artinya kita punya 3 stage di program dinamis ini. Kemudian XN adalah banyaknya mobil patroli yang dialokasikan ke kantor polisi N. Misalnya untuk X1 berarti itu adalah jumlah mobil patroli yang dialokasikan ke kantor polisi 1 dan seterusnya. Kemudian SN merupakan banyaknya mobil patroli yang masih tersedia atau tersisa untuk kantor polisi yang tersisa. Dengan catatan menghitungnya itu maju dari 1, 2, dan 3. Jadi misalkan S1 itu berarti banyaknya mobil patroli yang masih tersedia untuk kantor polisi 1, 2, dan 3 kalau kita mengerjakan secara backward. S2 berarti banyaknya mobil patroli yang masih tersedia untuk kantor polisi 2 dan 3. Dan S3 berarti banyaknya mobil patroli yang masih tersedia untuk kantor polisi 3 saja. Kemudian ada PIXI merupakan ukuran pengalokasian X mobil patroli ke kantor polisi I. Tujuan kita di sini untuk menentukan
nilai X1, X2, dan X3 atau banyaknya mobil patroli di masing-masing kantor polisi dengan catatan meminimasi sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari PIXI tadi. Dan kendala kita di sini seluruh mobil patroli itu harus berjumlah 5. Maka fungsi rekursif fn, sn, xn-nya bisa dilihat di dalam layar. Kita lanjutkan untuk menyelesaikan persoalan dimulai dari tahapan n sama dengan 3. Jadi di sini dikerjakan secara backward. Jika rekan-rekan ingin mengerjakan secara forward itu boleh. Berarti dimulai dari n sama dengan 1 dari kantor polisi 1. Tabelnya masih sama seperti ini, tinggal ditukar nilai dalam tabel ini menjadi nilai di kantor polisi 1 yang 14, 10, 7, 4, 1, dan 0 ini. Jadi di kantor polisi ketiga ini karena ini merupakan tahap pertama yang dikerjakan, maka otomatis S3-nya adalah banyaknya mobil patroli yang masih tersedia untuk kantor polisi 3 saja. Dan F3 bintang ini adalah jumlah kejahatan optimal yang dihasilkan oleh S3 yang kita putuskan. Kemudian X3 bintang merupakan variabel keputusan dari jumlah mobil patroli yang ditempatkan di kantor polisi ketiga. Untuk tahapan pertama ini bisa langsung disalin saja nilai yang dalam tabel 20, 14, 11, 8, 6, dan 5. Karena ini artinya jika 0 mobil patroli dialokasikan ke kantor polisi 3, maka jumlah kejahatannya adalah 20. Jika 1 mobil patroli dialokasikan ke kantor polisi 3, maka jumlah kejahatannya adalah 14, dan seterusnya. Kemudian yang menjadi X3 bintang otomatis sama dengan nilai S3, karena tidak ada kaitannya dengan kantor polisi yang lain. Lanjut, tabel yang tadi harus kita simpan untuk persoalan tahap berikutnya. Lanjut ke tahap kedua, N sama dengan 2 atau kantor polisi 2. Di sini ada nilai S2, ada nilai X2, dan fungsi rekursif. Fungsi rekursifnya adalah nilai kejahatan pada tahap 2 yang terpilih ditambah dengan nilai kejahatan apabila untuk sisa mobil yang dialokasikan ke kantor 3. Jadi di sini jumlah kejahatan pada tahap 2 ditambah dengan jumlah kejahatan pada kantor polisi 3 dengan catatan mobilnya itu sudah dikurangi dengan mobil yang dialokasikan pada tahap kedua ini. Bisa dicoba di sini, jika S2 sama dengan 0, artinya terdapat 0 mobil yang tersedia untuk kantor polisi 2 dan kantor polisi 3. Otomatis kantor polisi 2 ada 0 mobil dan kantor polisi 3 juga ada 0 mobil. Sehingga kita peroleh jumlah kejahatannya 25 ditambah 20. Diperoleh dari tabel yang ini. 25 itu 0 mobil di kantor polisi 2 dan 20 itu 0 mobil di kantor polisi 3. Selanjutnya, jika S2 sama dengan 1, artinya ada 1 mobil yang bisa dialokasikan ke kantor polisi 2 dan kantor polisi 3. Nah, untuk S2 sama dengan 1 ada 2 kemungkinan. Bisa jadi 0 mobil di kantor polisi 2 dan berarti 1 mobil di kantor polisi 3, atau 1 mobil di kantor polisi 2 dan 0 mobil di kantor polisi 3. Kita coba yang 0 mobil di kantor polisi 2. Berarti 0 mobil di kantor polisi 2 jumlah kejahatannya adalah 25, ditambah jika 1 mobil di kantor polisi 3 jumlah kejahatannya, kita lihat lagi tabel yang udah ketemu tadi. Untuk 1 mobil di kantor polisi 3 jumlah kejahatannya adalah 14. Jadi 25 ditambah 14 sama dengan 39. Kemungkinan yang kedua, jika 1 mobil di kantor polisi 2, otomatis di kantor polisi 3 0 karena jumlah kedua mobil di kedua kantor polisi adalah jumlah mobil di kedua kantor polisi adalah 1. Jadi kalau udah ada 1 di kantor polisi 2, maka sisanya adalah 0 di kantor polisi 3. 1 mobil di kantor polisi 2, jumlah kejahatannya adalah 19. Dan 0 mobil di kantor polisi 3, jumlah kejahatannya adalah 20. Jadi 19 ditambah 20 sama dengan 39. Begitu juga untuk baris-baris yang lain. Satu lagi mungkin kita contohkan untuk S2 sama dengan 2. S2 sama dengan 2 berarti ada 2 mobil yang tersedia untuk kantor polisi 2 dan kantor polisi 3. Jadi kemungkinannya ada 0 mobil di kantor polisi 2 dan kedua mobil di kantor polisi 3, atau 1 mobil di kantor polisi 2 dan 1 mobil di kantor polisi 3, atau 2 mobil di kantor polisi 2 dan 0 mobil di kantor polisi 3. Untuk jumlah kejahatannya kembali disesuaikan lagi dari tabel. Lalu untuk F2 bintang ini merupakan nilai kejahatan optimal
atau nilai kejahatan paling kecil dari setiap baris. Misalkan untuk baris pertama itu karena hanya ada satu kemungkinan berarti langsung 45, baris kedua itu 39, baris ketiga 33, kita cari yang paling kecil agar jumlah kejahatannya minimal. Dan setelah dipilih di setiap baris, maka X2 bintangnya merupakan nilai X2 yang menghasilkan nilai F2 bintang paling optimal. Misalkan di sini 0, untuk baris kedua itu sama-sama 39, berarti X2 bintangnya ada 2, 0 atau 1, dan seterusnya, sampai baris ke-5. Kemudian nilai F2 bintang dan X2 bintang ini kembali kita gunakan untuk tahap berikutnya. Seperti ini, untuk tahap terakhir yaitu N sama dengan 1 atau kantor polisi 1. Di sini S1-nya hanya ada angka 5. Kenapa demikian? Karena jumlah mobil yang tersedia itu 5. Dan tahap ini merupakan tahap terakhir kita mengerjakan program dinamis backward, ataupun kalau di kasus nyatanya ini merupakan tahap pertama kita mengalokasikan mobil. Jadi seluruh mobil, 5 mobil itu harus teralokasikan ke kantor polisi 1, kantor polisi 2, dan kantor polisi 3. Nah, S1 itu kan artinya jumlah mobil yang tersedia untuk kantor polisi 1, kantor polisi 2, dan kantor polisi 3. Oleh karena itu, S1-nya hanya ada angka 5 saja. Jadi ke seluruh mobil, kelima mobil itu harus dialokasikan ke ketiga kantor polisi. Nah, di sini fungsi rekursifnya masih sama. Jadi jumlah kejahatan di kantor polisi 1 ditambah dengan jumlah kejahatan di kantor polisi 2 apabila jumlah mobilnya sudah dikurangi dengan mobil yang dialokasikan di kantor polisi 1. Di sini untuk S1 sama dengan 5 ada 5 kemungkinan. Yang pertama, 0 mobil untuk kantor polisi 1. Jika 0 mobil di kantor polisi 1, maka kelima mobil yang ada itu dialokasikan di kantor polisi 2 dan kantor polisi 3 tanpa kita mengetahui apakah berapa di kantor polisi 2, berapa juga di kantor polisi 3. Kita hanya tahu jumlah mobil di kantor polisi 2 dan kantor polisi 3 itu adalah 5. Nah, itu nilainya bisa kita lihat di tabel N sama dengan 2 untuk S2 sama dengan 5. Karena jumlah mobil sama dengan 5 untuk kantor polisi 2 dan kantor polisi 3 itu sama dengan S2. Jadi, untuk sel yang pertama ini, 14 diperoleh dari jumlah kejahatan di kantor polisi 1 apabila ada 0 mobil yang dialokasikan. Yang ini 14. Kemudian angka 24 ini diperoleh dari S2 sama dengan 5. Karena kita punya S1 sama dengan 5, kalau 0 mobil di kantor polisi 1, otomatis kelima mobil ada di kantor polisi 2 dan kantor polisi 3. Dan itu artinya S2 sama dengan 5. Selanjutnya sel yang sebelah sini, jika ada 5 mobil di kantor polisi 1, 2, dan 3, dan 1 mobil dialokasikan untuk kantor polisi 1, berarti ada sisa 4 mobil di kantor polisi 2 dan kantor polisi 3. Tanpa kita tahu berapa di kantor polisi 2 dan berapa juga di kantor polisi 3. Yang jelas 4 mobil di kantor polisi 2 dan kantor polisi 3. Itu artinya adalah S2 sama dengan 4. Jadi kita tahu lagi nilai F2 bintang S2-nya. Nilai F2 bintang S2-nya adalah 27. Maka dimasukkan ke dalam sini. 10 ini merupakan nilai kejahatan untuk kantor polisi 1 apabila ada 1 mobil yang dialokasikan ke kantor polisi 1. Jadi 10 ditambah 27 dari tabel yang kedua tadi. Ini merupakan tabel dari N sama dengan 2. Kita lakukan hal yang sama sampai dengan X1 sama dengan 5. Lalu kita pilih lagi F1 bintangnya karena hanya ada satu baris. Kita bandingkan yang satu baris ini yang paling kecil adalah 37. Dan X1 bintangnya atau variabel keputusannya adalah 1 atau 2 atau 3. Nah, X1 bintang ini artinya banyak mobil yang dialokasikan ke kantor polisi 1. Jadi boleh 1, boleh 2, boleh 3. Nah, selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan dari program dinamis yang telah kita selesaikan. Kita ingin mengetahui berapa di kantor polisi 1, berapa di kantor polisi 2, dan berapa di kantor polisi 3 banyak mobilnya. Nah, kita berangkat dari tabel yang paling terakhir ini, atau tabel di kantor polisi 1. Karena X1 bintangnya ada 1, boleh 2, boleh 3, sudah jelas ada beberapa opsi yang akan muncul. Opsi pertama, kita pakai X1 bintang sama dengan 1. Karena tadi X1 bintangnya boleh 1, boleh 2, boleh 3. Kita mulai dari X1 bintang sama dengan 1. Artinya 1 mobil dialokasikan untuk kantor 1. Nah, karena awalnya ada 5 mobil tersedia, berarti mobil yang bersisa setelah pengalokasian ke kantor polisi 1 adalah 4. Karena
sudah dialokasikan 1 mobil, sisanya ada 4 mobil untuk kantor 2 dan kantor 3. Nah, 4 mobil untuk kantor 2 dan kantor 3 ini artinya adalah S2 sama dengan 4. Kita lihat lagi tabel S2 sama dengan 4. Tabel S2 sama dengan 4, kita dapatkan nilai X2 bintangnya 1 atau 2. Kembali lagi ke kesimpulan tadi. Karena S2 bintang sama dengan 4, maka diperoleh X2 bintang sama dengan 1 atau 2. Kita pilih aja angka yang pertama. X2 bintang sama dengan 1. Artinya, 1 mobil dialokasikan untuk kantor 2. Kemudian kita analisis lagi. Yang pertama tadi, 1 mobil sudah dialokasikan untuk kantor polisi 1. Kemudian 1 mobil dialokasikan lagi untuk kantor polisi 2. Otomatis untuk kantor polisi 3 tersisa 5 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 3 mobil. 3 mobil untuk kantor polisi 3 itu artinya S3 sama dengan 3 dan otomatis X3 bintang sama dengan 3. Karena N sama dengan 3 ini adalah tahap pertama yang dikerjakan, jadi S3-nya pasti sama dengan X3 bintangnya. Jadi kesimpulannya opsi pertama yaitu dialokasikan 1 mobil untuk kantor 1, 1 mobil untuk kantor 2, dan 3 mobil untuk kantor 3. Dengan jumlah kejahatannya, nilai 10 ini bisa nilai 10, 19, dan 8 ini bisa diambil dari tabel pertama, tabel awal, tabel soal. Ini artinya jumlah kejahatan di kantor polisi 1 apabila dialokasikan 1 mobil. 19 ini artinya jumlah kejahatan apabila dialokasikan 1 mobil untuk kantor polisi 2, dan 8 ini artinya jumlah kejahatan apabila dialokasikan 3 mobil untuk kantor polisi 3. Nah, nilai 37 ini untuk cross check aja, kita bisa lihat di tabel terakhir F1 bintang S1-nya itu 37, berarti jawaban kita sudah benar. Selanjutnya opsi yang kedua, kita harus mengingat tadi di tengah penyelesaian itu ada 2 opsi dari X2 bintang, 1 atau 2. Nah, berarti kita opsi keduanya yaitu masih sama dengan yang tadi. Bedanya di bagian sini kita pilih X2 bintangnya sama dengan 2, karena tadi ada 2 pilihan. Nah, jika X2 bintangnya sama dengan 2, maka artinya 2 mobil dialokasikan untuk kantor 2. Sisa mobil untuk kantor 3 yaitu 5 dikurang 1 dikurang 2 sama dengan 2 mobil. Jadi opsi 2 itu 1 mobil untuk kantor 1, 2 mobil untuk kantor 2, dan 2 mobil untuk kantor 3. Dan jumlah kejahatannya adalah 10 tambah 16 tambah 11. Nilai 10 itu berarti jumlah kejahatan apabila 1 mobil dialokasikan untuk kantor 1, 16 itu jumlah kejahatan apabila dialokasikan 2 mobil untuk kantor 2, dan nilai 11 itu merupakan jumlah kejahatan apabila dialokasikan 2 mobil untuk kantor 3. Jumlahnya masih sama 37. Nah, dari opsi 1 dan opsi 2 itu sudah selesai untuk pilihan X2 bintangnya yang 1 atau 2 tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke opsi ketiga. Kita ingat lagi tadi nilai X1 bintangnya itu ada 3 buah yang boleh, 1, 2, atau 3. Nah, yang X1 bintang sama dengan 1 itu sudah selesai. Kita lanjutkan dengan opsi ketiga yaitu X1 bintang sama dengan 2. Artinya 2 mobil dialokasikan untuk kantor 1. Jadi sisa mobil untuk kantor 2 dan kantor 3 adalah 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi artinya S2 sama dengan 3. Kita lihat lagi tabel yang di N sama dengan 2. Nilai S2 sama dengan 3 itu bersesuaian dengan X2 bintang sama dengan 1. Dilihat di sini X2 bintangnya sama dengan 1. Artinya 1 mobil dialokasikan untuk kantor 2. Nah, sisa mobil untuk kantor 3 yaitu 5 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi X3 bintangnya sama dengan 2. Jadi opsi ketiga itu 2 mobil kantor 1, 1 mobil kantor 2, dan 2 mobil kantor 3. Jumlah kejahatannya bisa dilihat lagi di tabel awal, 7 tambah 19 tambah 11 sama dengan 37. Opsi keempat, kita ulang lagi X1 bintang sama dengan 2, 2 mobil dialokasikan untuk kantor 1. Karena tadi S2 sama dengan 3 itu boleh X2 bintangnya 1 atau 2, sekarang kita pilih X2 bintangnya sama dengan 2. Kita kerjakan dengan cara yang sama, diperoleh opsi 4 itu 2 mobil kantor 1, 2 mobil kantor 2, dan 1 mobil kantor 3. Jumlah kejahatannya masih 37. Dan opsi yang terakhir, opsi kelima itu kita cobakan X1 bintang sama dengan 3. Berarti 3 mobil untuk kantor 1, sisanya 2 mobil untuk kantor 2 dan kantor 3. Itu artinya S2 sama dengan 2. Kita lihat lagi, S2 sama dengan 2 itu bersesuaian dengan X2 bintang sama dengan 1. Jadi X2 bintang sama dengan 1, sisa di kantor 3 itu hanya boleh ada 2 mobil. Jadi X3 bintang sama dengan 2, ketemu opsi 5 dengan jumlah kejahatan yang masih sama.
Mungkin sekian untuk contoh permasalahan dari alokasi pada program dinamis deterministik. Semoga bisa membantu rekan-rekan. Dilanjutkan dengan persoalan berikutnya. Oke, selanjutnya mengenai permasalahan knapsack problem atau disebut juga sebagai rucksack problem, yang merupakan masalah kombinasi kombinatorial, di mana knapsack problem ini juga merupakan salah satu problem di program dinamis deterministik. Sebuah barang memiliki nilai dan massa. Jadi, permasalahan ini akan menjelaskan pilihan setiap barang yang akan dibawa, sehingga total massa tidak boleh melebihi kapasitas dari sebuah tempat penampungan barang. Hal tersebut dapat kita misalkan secara sederhana, sebuah tas memiliki kapasitas tertentu yang akan diisi oleh berbagai benda seperti buku, pena, pensil, HP, laptop, dan sebagainya. Dalam permasalahan knapsack problem, terdapat 4 jenis dari knapsack problem. Yang pertama, 01 knapsack problem. Setiap barang hanya tersedia 1 unit. Jadi ini bersifat take it or leave it. Kedua, ada fractional knapsack problem. Barang boleh dibawa sebagian saja, atau unit barang dalam bentuk pecahan. Versi problem ini menjadi masuk akal apabila barang yang tersedia dapat dibagi-bagi, misalnya gula, tepung, dan lain sebagainya. Kemudian ada ketiga, bounded knapsack problem. Setiap barang tersedia sebanyak n unit, ataupun jumlahnya terbatas. Dan yang terakhir, ada unbounded knapsack problem. Setiap barang tersedia lebih dari 1 unit, dengan jumlahnya tidak terbatas. Untuk secara formulasi matematis dapat kita lihat pada layar, maksimasi T91 menuju T dengan RT dikali dengan XT. Subject to JT kali XT kecil sama dengan W, di mana W merupakan kapasitas total dari setiap barang. Maaf, untuk W merupakan kapasitas dari tempat penampungan barang. Selanjutnya, merupakan salah satu contoh persoalan dari knapsack problem. Sebuah perusahaan angkutan laut mendapat pesanan pengiriman 3 jenis barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan kapasitas maksimal sebesar 8 ton. Jenis barang yang bisa diangkut, berat, dan biayanya dapat kita lihat pada tabel berikut. Untuk jenis item terdapat 3 item A, item B, dan item C dengan berat dalam satuan ton, 2 ton untuk item A, 3 ton untuk item B, dan 5 ton untuk item C. Sehingga dengan biaya juta per item untuk A 4 juta, B 7 juta, dan C 10 juta. Biaya ini dimaksud ialah biaya yang diperoleh saat kita mengirim pesanan, ataupun bisa juga kita sebut sebagai profit. Barang harus diangkut dalam keadaan utuh, tidak boleh setengah ataupun seperempatnya. Maka, tentukanlah barang-barang mana saja yang sebaiknya diangkut agar diperoleh nilai yang maksimum tanpa melanggar beban maksimum. Dari persoalan ini dapat kita jelaskan bahwa persoalan ini meminta fungsi tujuan itu maksimasi profit dari pesanan pengiriman 3 jenis barang tersebut. Pada permasalahan dapat kita jelaskan terdapat 3 stage, di mana stage pada knapsack problem ini merupakan jumlah barangnya, di mana barang itu ada N1, N92, dan N93. Kemudian ada stage Sn yang merupakan jumlah barang yang bisa diangkut tanpa melampaui kapasitas barang maksimum. Kemudian ada Xn, jumlah barang yang diangkut untuk stage N. Kemudian ada juga ini kami tambahkan simbol yang baru, yaitu W bintang, yang merupakan interpretasi dari berat item berdasarkan jumlah barang yang diangkut Xn. Dari persoalan yang ada, kita menggunakan backward, di mana untuk penyelesaian backward ini kita mulai dari item ketiga dulu, yaitu N93 dengan fungsi rekursif F3 S3 X3 sama dengan F3 X3. Karena barang C memiliki berat 5 ton, maka jumlah maksimal barang C yang bisa diangkut ialah 1 item. Karena pada persoalan kita ketahui maksimal pengangkutan yaitu 8 ton. Dari tabel kita lihat saat S3 0 bernilai 0, artinya saat 0 ton kapasitas tersedia tidak dapat mengangkut item ketiga. Begitu juga untuk 1 hingga 4. Contohnya, pada saat 4
ton kapasitas tersedia masih belum bisa mengangkut satu item barang C. Tapi pada saat tersedia 5 ton pada S3 ini dapat mengangkut satu item barang C dengan profit 10 juta. Begitu juga untuk S36, S37, dan S38. Sehingga untuk S3 bintang dari 5 hingga 8 ini ialah 1. Selanjutnya, untuk N sama dengan 2 untuk item B, di mana untuk fungsi rekursifnya F2, S2X2 sama dengan F2X2 ditambah F3 bintang dikali S2 kurang W2 bintang. Karena barang B memiliki berat 3 ton, maka jumlah maksimal barang B yang bisa diangkut adalah 2 item, di mana 2 dikali 3, 6, masih bersisa 2 ton, namun tidak bisa mengangkut barang B, karena kalau mengangkut barang B 3 item, diperlukan 9 ton kapasitas tersedia. Pada tabel kita lihat saat tersedia 0 ton untuk S2, maka tidak dapat mengangkut item B ataupun item C. Begitu juga untuk S21, S22 hingga S22. Pada saat S22 ini 2 ton kapasitas tersedia tidak dapat mengangkut item B ataupun item C pada persoalan ini. Sedangkan pada saat tersedianya 3 ton kapasitas tidak dapat mengangkut item 2 karena tidak dapat mengangkut item 2 dan item 3, Namun saat S2 3 ton ini dapat mengangkut satu item dari barang B karena barang B memiliki berat 3 ton, sehingga diperoleh profit dari barang B itu 7 juta pada soal. 7 tambah 0 sama dengan 7. Begitu juga untuk S24, di mana 4 ton yang tersedia, 3 ton akan diisi oleh barang 2, dan maka akan tersisa 1 ton lagi, di mana pada tabel S93 tadi, untuk S31 nilainya 0, maka 7 tambah 0 sama dengan 7. Selanjutnya, untuk S2 yang tersedia 5 ton. Dari sini kita lihat, kita dapat mengangkut satu item dari N sama dengan 3, karena N sama dengan 3 tadi untuk barang C itu beratnya itu 5 ton, sehingga dapat mengangkut satu barang C dengan profit 10 juta, atau dia dapat mengangkut satu item barang B dengan profit 7 juta, namun menyisakan 2 ton yang tersedia. Dari tabel sebelumnya S32 bernilai 0, maka didapatkan 7 tambah 0 sama dengan 7. Begitu juga untuk seterusnya. Mungkin dapat dicontohkan untuk S2 yang dengan kapasitas tersedia 8. Itu dapat kita lihat, kita dapat mengangkut satu item barang C dengan berat 5 ton dengan profit 10 juta. Dan kita juga bisa mengangkut satu item barang N2 karena beratnya 3 ton, namun akan bersisa 5 ton. Maka 5 ton itu dapat kita angkut satu item 3. Maka 7 tambah 10 sama dengan 17. Kemudian untuk yang tersedia 8 ton untuk X22, untuk yang kolom ini, kita dapat mengangkut 2 item dari barang B. Maka 2 dikali 7 dapatkan 14. Maka untuk X2 bintang untuk N sama dengan 2 ini dapat kita lihat pada layar. Untuk S2 0-nya 0, untuk yang 1 0, 2 0, untuk yang S23 1, S24 1, S25 0, S26 2, S27 2, S28 1. Kita akan mencari maksimal profit, maka diperolehlah X2 bintang ini berdasarkan nilai pada kolom dengan nilai tertinggi. Next akan lanjut ke stage terakhir, di mana N sama dengan 1 dengan fungsi rekursif F1 S1X1 sama dengan F1X1 ditambah F2 bintang dikali S1 kurang W1 bintang. Karena barang A memiliki berat 2 ton, maka jumlah maksimal barang A yang bisa diangkut ialah 4 item, karena 4 kali 2 8 sesuai dengan 8 kapasitas maksimal dari pengangkutan.
Langsung saja saat S18 tersedia 8 ton, kita misalkan pada X1/2 dapat kita lihat kita dapat mengangkut 2 item dari barang A dengan profit 4 juta, 2 kali 4 8 ditambah 7. Kenapa ditambah 7? 2 item dari barang A dapat mengisi 2 kali 2 berarti 4 ton, masih bersisa 4 ton lagi. Maka 4 ton lagi pada tabel N sama dengan 2, di mana S24 itu nilai F2 bintang itu 7. Maka dari itu dibuat 2 kali 4 ditambah 7 sama dengan 15. Begitu juga untuk X1 yang 3 untuk kolom 3 ini. Kita dari kapasitas 8, kita bisa mengangkut 3 item barang A. Karena 3 kali 2, 6, masih bersisa 2 ton lagi. Dari tabel N sama dengan 2, saat 2 ton tersisa, nilai F2 bintang 0. Maka dari itu kita buat 3 kali 4 tambah 0 sama dengan 12. Begitu juga untuk nilai untuk 0, 1, dan 4. Didapatkanlah F1 bintang dari tabel ini nilai maksimum didapatkan ialah 18 juta untuk X1 bintang itu 1. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil bahwa barang A diangkut sebanyak 1 item, di mana untuk barang A 1 item ini sebesar 2 ton, dan barang B diangkut sebanyak 2 item, di mana untuk masing-masing itemnya 3 ton, jadi dihasilkan 6 ton. Maka sesuai dengan kapasitas maksimal 8 ton, dengan profit yang didapatkan ialah 18 juta. Baik, selanjutnya itu akan dijelaskan terkait dinamis probabilistik. Untuk dinamis probabilistik sendiri yaitu merupakan program dinamis yang dimana keadaan pada tahap berikutnya itu tidak sepenuhnya ditentukan oleh keadaan dan keputusan pada saat ini. Jadi keadaan pada stage selanjutnya atau kondisi selanjutnya itu masih berupa hal yang tidak pasti dan dipengaruhi oleh probabilitas dari tiap masing-masing kemungkinan kejadiannya. Di samping kanan ini merupakan gambaran untuk dari keadaan stage awal sampai ke stage yang berikutnya, di mana bisa dilihat bahwa untuk perubahan dari stage N ke stage N plus 1 dipengaruhi masing-masingnya dengan kemungkinan dari kejadian dari masing-masing state pada stage N plus 1 dengan probabilitasnya itu P1, P2, dan P3. Karena adanya probabilitas ini, maka untuk fungsi tujuan dari dinamis probabilistik yaitu Fn, Sn, Xn dengan sigma I sama dengan 1 sampai S, PI dikali CI ditambah F star N plus 1 kali I. Jadi untuk kontribusi dan kumulatif untuk fungsi tujuan sebelumnya itu dikalikan dengan probabilitas dari masing-masing state yang akan terjadi pada stage selanjutnya. Untuk fungsi tujuan optimal dari dinamis probabilistik ini yaitu F star N plus 1 minimasi dari nilai dari Fn plus 1 I, Xn plus 1. Untuk fungsi tujuannya itu tergantung dengan yang ingin dituju. Berikut merupakan contoh permasalahan studi kasus untuk permasalahan dinamis probabilistik. Di sini merupakan permasalahan untuk inventory problem dengan soalnya yaitu berikut merupakan permasalahan persediaan untuk 3 periode. Pada awal tiap periode, CVL POSI harus menentukan berapa banyak unit produk yang harus diproduksi pada periode tersebut. Selama periode yang mana X unit produk diproduksi, terdapat biaya produksi sebesar CX. Dengan ketika kita memproduksi 0 unit, maka C dalam kurung 0 sama dengan 0. Atau biaya produksinya itu sama dengan 0. Dan ketika kita memproduksi lebih dari 0 unit, maka rumus biaya produksinya itu 3 tambah 2X, dengan X sama dengan banyaknya unit yang diproduksi pada periode tersebut. Jumlah produk yang diproduksi tiap periodenya dibatasi maksimum sebanyak 4 unit. Permintaan acak tiap periode diamati. Tiap periode memiliki permintaan antara 1 atau 2 unit dengan kemungkinan yang sama. Jadi permintaan pada tiap periode itu antara 1 atau 2 unit dengan probabilitas masing-masing kemungkinan itu sama, yaitu 0,5 dan 0,5. Setelah memenuhi permintaan dari produksi dan persediaan saat ini, perusahaan melakukan evaluasi persediaan akhir periode. Apabila terdapat sejumlah unit yang tersisa dan akan disimpan di gudang, maka masing-masing unit tersebut akan dikenakan biaya sebesar
$1 untuk tiap unit yang disimpan. Gudang memiliki kapasitas yang dalam menyimpan produk, sehingga persediaan pada tiap akhir produk periode tidak boleh lebih dari 3 unit. Permintaan konsumen diwajibkan untuk dipenuhi tepat waktu. Semua persediaan yang ada pada akhir periode 3 akan dijual sebesar $2 per unit. Perusahaan memiliki persediaan awal pada awal periode 1 sebesar 1 unit. Gunakan program dinamis untuk menentukan kebijakan produksi yang dapat meminimasi ekspektasi biaya bersih selama 3 periode. Nah, jadi dari soal-soal ini kan banyak banget hal yang diketahui. Selanjutnya langsung aja kita selesaikan. Nah, berdasarkan dari soal yang telah dijabarkan sebelumnya, dalam menyelesaikan permasalahan dinamis probabilistik ini, kita perlu mendefinisikan tiap-tiap variabel yang ada pada permasalahan ini. Kita perlu mendefinisikan apa stage N pada permasalahan ini. Untuk stage pada permasalahan ini ditunjukkan oleh periode perencanaannya yang terdiri dari periode 1, periode 2, dan periode 3. Untuk XN sendiri di sini merupakan variabel keputusan yang dengan definisinya itu ukuran produksi pada periode N, pada periode 1, 2, dan 3. Lalu untuk state atau SN, dia ini kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada setiap stage, yang dimana SN ini dapat pada permasalahan ini yaitu jumlah produk yang tersedia pada awal stage N. Dan untuk pada soal selanjutnya sebelumnya juga dikasih tahu akan biaya produksi. Biaya produksinya itu ketika kita memproduksi sebanyak 0 unit, maka biaya produksi sama dengan 0, dan ketika kita memproduksi lebih dari 0 unit, maka akan dikenakan biaya produksi sebesar 3 tambah 2X. Dan untuk fungsi tujuan optimal yang ingin dicapai yaitu meminimasi fungsi tujuannya Fn, Sn, Xn. Nah, setelah kita mendefinisikan stage N, Xn, Sn, maka selanjutnya kita akan menyelesaikan pertama, menghitung untuk tiap keputusan optimal untuk tiap stage-nya. Dalam permasalahan ini digunakan backward approach atau langkah mundur yang dimulai dari stage 3. Nah, di stage 3 ini kita perlu membangun terlebih dahulu fungsi tujuannya atau fungsi rekursifnya. Nah, fungsi rekursifnya ini karena tujuannya kita meminimasi total biaya ekspektasi bersihnya, maka kita perlu mengidentifikasi biaya-biaya dan pendapatan apa saja yang terlibat dan diberitahukan pada soal. Pada soal di notis diberitahu bahwa adanya biaya produksi. Nah, pada stage 3 ini biaya produksi dicerminkan oleh C dalam kurung X3. Terus selanjutnya ada yang namanya biaya simpan. Nah, untuk biaya simpan ini dapat dicari dengan dari rumus setengah kali 1 dikali S3 tambah X3 minus 1 ditambah setengah kali S3 tambah X3 minus 2. Nah, rumus ini merupakan rumus yang menunjukkan dari nilai biaya simpan pada periode yang bersangkutan. Nah, untuk mengetahui biaya simpan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu, pasti kita perlu mengetahui kan berapa unit produk yang tersisa pada akhir periode. Nah, untuk mengetahui berapa unit yang tersisa pada akhir periode itu, kita dapat mencarinya dari jumlah persediaan awal S3 ditambah dengan unit yang akan diproduksi pada periode 3 yaitu X3 dan dikurang dengan permintaannya. Nah, karena permintaannya di sini masih berupa kemungkinan dan tidak pasti, yaitu antara 1 dan 2 unit, maka masing-masingnya itu akan dikalikan dengan probabilitas dari masing-masing permintaannya, yaitu setengah dan setengah. Dan di sini sebenarnya ada dikali $1. $1 itu mencerminkan biaya simpan untuk tiap 1 unit produknya. Lalu pada periode 3 juga dijelaskan bahwa semua persediaan yang ada pada akhir periode 3 akan dijual sebesar $2 per unit. Oleh karena itu, untuk biaya-biaya ini akan dikurangi dengan pendapatannya. Pendapatan ini berupa nilai sisa yang akan dijual sebesar $2 per unitnya. Nah, untuk menghitung nilai sisanya itu, kita perlu mengetahui berapa unit produk yang tersisa. Sama halnya seperti biaya simpan, cara mencari unit produk yang tersisa pada akhir periode yaitu persediaan awal S3 ditambah unit yang akan diproduksi pada periode 3, X3 dikurangi dengan kemungkinan demand-nya antara 1 dan 2. Nah, masing-masing unit yang tersisa itu akan dikali dengan biaya jual per unitnya, yaitu $2.
dan dikalikan dengan probabilitas masing-masing demand. Karena untuk demand sendiri ini belum pasti, sehingga perlu dikalikan probabilitasnya dari masing-masing demand. Karena ini berupa atau, maka disetarakan untuk notasinya itu. Seperti kalau biaya simpan. Karena biaya simpannya masih demand antara 1 dan 2, maka di sini digunakan tanda tambah. Lalu untuk nilai sisa karena demand antara 1 dan 2, maka digunakan nilai tambah sebagai lambang atau. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel, di mana tabel ini akan membantu perhitungan probabilitas total biaya bersih dari periode perencanaan produksi yang dilakukan. Untuk di sini, untuk pertama itu ada step 3. Untuk step 3 itu kemungkinannya 0 sampai 3. Kenapa 0 sampai 3? Karena untuk di soal sendiri itu diberitahu bahwa persediaan pada tiap periode tidak boleh lebih dari 3 unit. Otomatis persediaan pada akhir periode sebelum periode 3 yaitu periode 2 tidak boleh lebih dari 3 unit. Akhir dari persediaan periode 2 sama saja dengan persediaan awal pada periode 3. Oleh karena itu, persediaan pada periode 3 atau persediaan awal pada periode 3 itu maksimal sebanyak 3 unit dengan ketentuan 0, 1, 2, dan 3. Lalu untuk X3-nya itu kemungkinan jumlah yang akan diproduksi itu 0 sampai 4. Karena pada soal diberitahukan bahwa jumlah produk yang diproduksi pada tiap periodenya itu dibatasi maksimum sebanyak 4 unit. Dan X3 ini menggambarkan unit yang akan diproduksi pada periode 3. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan probabilitas total biaya bersih untuk perencanaan persediaannya. Nah, di sini ada step 3, 0, X3, 0, tapi nggak ada nilainya. Hal tersebut disebabkan karena ketika persediaannya awal 0, ditambah ketika kita memproduksi 0, maka kita akan memiliki produk sebanyak 0 unit. Nah, produk sebanyak 0 unit ini tidak mampu memenuhi permintaan jika kemungkinan terjadi permintaan 1 dan ataupun permintaan sebanyak 2. Sedangkan pada soal itu diberitahukan bahwa permintaan konsumen ini diwajibkan untuk dipenuhi tepat waktu. Karena dia tidak memenuhi constraint dari permintaan, maka untuk S30 dan X30 ini tidak perlu diobserve atau perlu dihitung lebih lanjut. Sama halnya untuk X30 dan X3 sama dengan 1, ketika kita mempunyai persediaan awal 0, lalu kita mempunyai jumlah unit yang diproduksi sebanyak 1, maka otomatis kita akan mempunyai produk sebanyak 1 unit. Nah, produk 1 unit ini hanya mampu memenuhi permintaan untuk jika permintaan yang terjadi itu sebanyak 1 unit. Namun jika permintaan yang terjadi ternyata 2 unit, maka tidak akan terpenuhi permintaan tersebut. Nah, hal itu melanggar constraint permintaan sehingga tidak perlu diperhitungkan lebih lanjut untuk X3 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 1. Lalu untuk X3 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 2, jadi ketika kita punya persediaan awal 0, lalu kita memproduksi sebanyak 2 unit, maka kita akan mempunyai produk sebanyak 2 unit. Produk sebanyak 2 unit ini mampu memenuhi permintaan jika sebanyak 1 unit dan jika permintaan tersebut sebanyak 2 unit. Nah, karena dia memenuhi constraint permintaan, maka dapat dilanjutkan. Namun, kita juga perlu memperhatikan constraint berupa persediaan akhir di gudang. Dengan constraint-nya itu, semua persediaan yang pada tiap akhir periode tidak boleh lebih dari 3 unit produk yang akan ada di gudang. Kita lihat, kita hitung kira-kira kalau misalkan persediaan awal kita 0, terus kita memproduksi 2, berapa sih persediaan akhir kita? 0 ditambah 2, 2. Nah, jika permintaannya 1, berarti kemungkinan di akhir tuh akan ada 1 unit produk yang tersisa. Lalu jika kemungkinan demand itu 2, maka di akhir periode akan ada tersisa produk sebanyak 0 unit. Nah, hal tersebut tidak melanggar constraint karena angka 1 dan 0 itu kurang dari sama dengan 3. Tidak melebihi kapasitas dari kemampuan gudang untuk menyimpan unit produk. Lalu untuk selanjutnya kita hitung probability. Karena 0, S3 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 2 ini memenuhi dua constraint tersebut, yaitu constraint permintaan dan constraint gudang, maka kita dapat lanjutkan untuk perhitungkan probabilitas atau lebih ekspektasi bersih persediaannya. Nah, di sini cara memperoleh 13/2-nya itu dengan cara memasukkan S3 yang sama dengan 0 ini dan X3 sama dengan 2 ini ke persamaan fungsi rekursif yang di atas. Jadi CX3 ini dimasukkan C2 dengan C2-nya itu, berarti kita dapat total biaya produksinya itu 3 tambah 2 kali 2, yaitu sebanyak $7, ditambah setengah dikali 0 ditambah 2 diambil 1, ditambah setengah, 0 ditambah
2 diambil 0 ditambah 2 diambil 2, dan minus setengah dikali 2, 0 ditambah 2 diambil 1, minus setengah 2 kali 0 tambah 2 minus 2. Nanti di akhir akan didapatkan nilai sebesar 13/2. Sama halnya untuk S3 sama dengan 0, X3 sama dengan 3, X3 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 4, begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya juga kalian bisa lihat di sini X3 sama dengan 1 dan X3 sama dengan 4 tidak ada nilainya. Hal tersebut bisa kita misalkan presiden awalnya 1, terus kita produksi 4 unit, otomatis 1 ditambah 4, 5. Berarti kita punya produk nanti 5 setelah produksi selesai. Nah, 5 ini mampu memenuhi demand 1 dan 2. Jika demand 1, 5 ini mampu memenuhi. Jika demand sebanyak 2 unit, mampu terpenuhi. Oke, berarti konsen permintaan terpenuhi. Nah, selanjutnya kita lihat konsen gudangnya. Jika produknya sebanyak 5 unit, lalu dikurangi demand sebanyak 1 unit, akan tersisa produk sebanyak 4 unit. Jika jika demand-nya 2, maka 5 kurang 2 akan tersisa 3 unit. Berarti kemungkinan akan produk yang tersisa itu antara 3 dan 4 unit. Nah, sayangnya karena ada 4 unit, berarti ada kemungkinan bahwa sisa produk tersebut akan melebihi kapasitas dari kemampuan gudang menyimpan produk. Dan hal tersebut melanggar konsen gudang, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut untuk nilai probabilitasnya. Nah, lalu selanjutnya kita cari nilai F3 star S3. Nah, untuk mencari nilai F3 star S3 ini, kita cari nilai minimum untuk masing-masing state-nya, mulai dari state 0 sampai 3. Untuk state 0 itu nilai minimumnya itu 12/13/2, state 1 9/2, dan seterusnya. Kenapa cari nilai minimumnya? Karena tujuan kita itu mencari nilai meminimasi total biaya ekspektasi bersih dari persediaan yang akan direncanakan. Lalu X3 star-nya itu kita lihat 13/2 ini diperoleh ketika kita memproduksi 2 unit produk. Lalu 9/2 ini ketika kita memproduksi 1 unit produk. Gitu pun seterusnya sampai S3 sama dengan 3. Nah, setelah stage 3 selesai, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk penghitungan optimal untuk stage 2 atau periode 2. Nah, untuk periode 2 ini, kita bangun kembali fungsi rekursifnya. Untuk fungsi rekursifnya sendiri ini nggak jauh berbeda dari stage 3, hanya saja ada sedikit perbedaan. Seperti yang dilihat di sini, untuk fungsi rekursifnya itu masih mempertimbangkan total biaya produksinya, karena memang biaya produksi ini terjadi pada tiap periode, lalu mempertimbangkan biaya simpan, yang dimana biaya simpan ini ada pada akhir periode, dan kita menambahkan dengan kumulatif biaya total biaya ekspektasi bersih sebelumnya, yaitu pada stage 3. Karena untuk fungsi rekursif ini mencerminkan nilai kumulatif dari periode yang telah dihitung sebelumnya. Di sini bedanya dengan stage 3 itu, dia tidak dikurangi dengan nilai sisa, karena nilai sisa ini pada soal hanya diberitahukan bahwa produk tersebut akan dijual sejumlah produk tersebut, semua persediaan yang ada pada akhir periode 3 akan dijual sebesar $2 per unit. Jadi hanya ada pada akhir periode ketiga. Nah, setelah kita membangun fungsi rekursifnya, selanjutnya kita buat state 2-nya. State 2-nya sama saja seperti sebelumnya. Berarti kan kemungkinannya itu 0, 1, 2, dan 3. Karena state ini melambangkan jumlah produk yang tersedia pada awal stage. Berarti nilai ini sama aja kayak jumlah persediaan akhir pada periode sebelumnya, yaitu periode 1. Jumlah persediaan akhir pada periode 1 seperti pada soal, untuk tiap periodenya itu maksimal hanya ada 3 produk yang tersisa pada tiap akhir periode, sehingga kemungkinannya 0, 1, 2, dan 3. Lalu untuk jumlah yang akan diproduksi pada periode 2 itu kemungkinannya ada 0, 1, 2, 3, dan 4, di mana batas maksimum untuk produksi tiap periodenya itu sebanyak 4 unit. Nah, selanjutnya kita hitung kalau di sini ada yang kosong nih, kalau S2-nya 0, X2-nya 0. Karena hal ini tidak memenuhi konsen permintaan. Karena ketika kita punya persediaan awalnya 0, ditambah produksi kita 0, berarti kita ntar punya produk 0. Nah, 0 ini kan nggak bisa menutupi permintaan 1 dan permintaan 2. Nah, itu melanggar konsen permintaan, yang dimana permintaan itu harus dipenuhi tepat waktu. Nah, lalu sama halnya dengan S2 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 1, dia tidak memenuhi konsen permintaan. Lalu untuk S2 sama dengan 0 dan
X2 sama dengan 2, untuk X2 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 2, dia memenuhi konstran permintaan 0 tambah 2, berarti ada 2 produk, kalau permintaannya 1 terpenuhi, kalau permintaannya 2 pun juga mampu terpenuhi. Lalu kita lihat konstran gudangnya, kalau permintaannya 1 akan tersisa satu produk, kalau permintaannya 2 akan tersisa 0 produk, berarti memenuhi konstran gudang di mana kapasitas gudang itu hanya 3 unit produk. Nah, selanjutnya kita hitung karena dia telah memenuhi konstran. Nah, kita masukkan CX2, berarti karena dia akan produksi 2, berarti C2. C2 kan 3 ditambah 2 kali 2, 7. Tambah setengah dikali 0 ditambah 2 minus 1, ditambah setengah kali 1, $1 biaya simpan per unitnya, 0 ditambah 2 dikurang 2. Lalu ditambah setengah F3 star dalam kurung 0 ditambah 2 minus 1, berarti F3 star 1 tambah setengah F3 star 0 ditambah 2 dikurang 2, berarti F3 star 0. F3 star ini menunjukkan nilai optimal dari stage sebelumnya, itu stage 3. Nah, kita lihat kalau yang untuk yang biaya produksi sama biaya simpan ini, itu tinggal dimasukin aja nilai dari S2 S2-nya. Kalau misalkan untuk F3 star ini, dia perlu dilihat dari nilai optimal pada tabel sebelumnya. Yang pertama itu F3 star dari 0 ditambah 2 dikurang 1, berarti F3 star 1. Untuk F3 star 1 kita lihat. Untuk F3 star 1-nya itu nol ditambah 2 diambil 1, berarti F3 star. Untuk F3 star 1-nya itu kita lihat kalau untuk S3-nya sama dengan 1, berarti dia memproduksi X3 star-nya itu 1 unit. Berarti dia F3 star 1, untuk F3 star 1-nya itu 4 1/2 atau 9/2. Berarti nanti setengah dikali 9/2. Lalu untuk F3 star-nya itu yang satu lagi 0 ditambah 2 diambil 2, berarti 0 kan F3 star 0. Untuk F3 star 0-nya itu dia nilainya 13/2, berarti setengah dikali 13/2 hingga nanti akhirnya diperoleh nilai sebesar 13. Begitupun untuk cara mengisi tabel-tabel lainnya. Sama halnya untuk F2 star S2-nya itu kita cari nilai minimumnya untuk masing-masing state. Lalu untuk S2 star-nya karena untuk minimum untuk state 0-nya itu state 0-nya itu state S2 sama dengan 0-nya itu 25/2, maka kita lihat 25/2 itu kita peroleh kalau misalnya kita produksi 3 dan 4 unit. Begitupun seterusnya untuk state 1, state 2, dan state 3. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke perhitungan stage T1, yaitu periode 1. Periode 1 sendiri ini sama rumusnya seperti sebelumnya, yaitu F1 dalam kurung S1 X1 sama dengan CX1 ditambah setengah S1 tambah X1 minus 1. CX1 ini biaya produksi tambah biaya simpannya, yaitu setengah kali 1 kali S1 tambah X1 minus 1 tambah setengah kali S1 tambah X1 minus 2 ditambah biaya kumulatif total probabilitas kumulatif untuk biaya bersih pada periode sebelumnya yang telah dihitung. Itu setengah kali ini seharusnya F2 star dikali S1 tambah X1 minus 1 ditambah setengah kali ini F2 star S1 tambah X1 minus 2. Nah, untuk S1 di sini beda dari sebelumnya. S1 ini cuma kemungkinannya hanya 1 unit. Karena kan pada soal ada diberitahu dengan pasti bahwa perusahaan memiliki persediaan awal pada awal periode 1 sebesar 1 unit. Jadi sudah jelas pasti kalau S1-nya itu 1 unit. Karena S1 ini menggambarkan jumlah produk yang tersedia pada awal stage N atau awal periode 1. Terus X1-nya sama sebelumnya bisa kemungkinan 0 sampai 4 unit yang akan diproduksi. Nah, kalau kita lihat kalau S1 sama dengan 1, X1 sama dengan 0 tuh nggak ada nilainya karena 1 ditambah kan dia punya persediaan awal 1, terus kita produksi 0.
jadi kita ntar akan punya produk 1 unit. Nah, 1 unit ini hanya akan bisa memenuhi permintaan kalau permintaannya itu sebanyak 1 unit. Namun nggak bisa memenuhi permintaan kalau permintaannya itu 2 unit. Otomatis dia akan melanggar constraint dari permintaan, nggak perlu di-observe lebih lanjut. Nah, kalau S1 sama dengan 1, X1 sama dengan 1, dia ini kita tinggal masukin aja, berarti biaya produksinya C dalam kurung 1, yaitu berarti 3 tambah 2 kali 1, 5, terus tambah biaya simpannya itu setengah dikali 1, dikali 1 ditambah 1 diambil 1, ditambah setengah kali 1 dolar biaya simpannya per unit, dalam kurung 1 ditambah 1 diambil 2, dapat nilainya, terus ditambahkan dan kumulatif probabilitas biaya sebelumnya, yaitu pada stage 2. Ini kan setengah F2 star di dalam kurung 1 ditambah 1 diambil 1 berarti F2 star 1. Kita lihat F2 star 1-nya itu berarti 21/2. Berarti ini setengah dikali 21/2. Terus setengah kali F2 star 1 ditambah 1 diambil 2 berarti 0 kan, F2 star 0. F2 starnya 0-nya itu kita lihat dia 25/2 berarti setengah dikali 25/2 hingga akhirnya diperoleh 17. Nah, kita cari nilai minimumnya itu 16/1/4. Nah, nilai 16/1/4 ini diperoleh kalau kita memproduksi 3 unit produk. Nah, berdasarkan perhitungan yang sebelumnya telah dilakukan, maka kita mendapatkan kebijakan optimal untuk setiap kemungkinan dari kejadian demand yang akan terjadi tiap periodenya. Misalkan kalau di periode 1 kan udah jelas pasti kalau kita akan memproduksi sebanyak 3 unit produk. Jadi X1 starnya itu sama dengan 3. Nah, untuk S2 jumlah unit yang akan diproduksi 2 dan jumlah unit yang akan diproduksi pada periode 2 ini masih belum pasti dan semua tergantung dengan demand yang akan terjadi. Makanya di sini masih berupa jika. Jadi di sini digambarkan setiap kemungkinan yang akan terjadi dan setiap kebijakan optimal untuk tiap kemungkinan dari permintaan yang akan terjadi. Nah, misalkan periode 1 permintaannya sebanyak 1 unit. Nah, otomatis kan dia pada periode 1 dia produksi 3 unit. Persediaan awal pada periode 1 tuh ada 1 unit, 3 tambah 1, 4. Terus pada periode 1 dia punya demand sebanyak 1 unit. Dan artinya dia akan tersisa pada periode 1 itu 3 unit. Yang mana artinya persediaan awal pada periode 2 itu sebanyak 3 unit. Nah, kita lihat. Kalau misalkan persediaan awalnya itu 3 unit, berarti kita keputusannya tuh X2 star-nya itu 0. Karena itu di sini X2 star-nya itu 0. Nah, berarti terus kita observe lagi, misalkan jika demand-nya itu sama dengan 1, berarti kan kita hitung di akhir periode itu berapa produk yang akan tersisa. Pada periode awal periode 2 itu ada 3 unit, ditambah yang diproduksi itu 0, 3 tambah 0, 3, dikurang sama demand pada periode 2, 3 ambil 1, 2. Jadi di jumlah produk yang tersisa pada akhir periode 2 itu ada 2 unit, yang artinya persediaan awal pada periode 3 tuh ada 2 unit. Kita lihat kalau misalkan persediaan awal pada periode 3 2 unit, berarti kita produksi berapa banyak di periode 3. Kata X3 star-nya itu 0. Berarti kita pada periode 3 tidak memproduksi produk apapun. Nah, terus kita lihat jika demand-nya sama dengan 1, otomatis karena persediaan awalnya 2 ditambah 0 yang diproduksi dikurang 1 demand, maka pada akhir periode 3 akan tersisa 1 unit produk. Begitupun untuk tiap-tiap kemungkinan yang terjadi. Misalkan yang kedua, jika demand-nya 3, terus jika yang diproduksi pada periode 1 itu 3, terus demand-nya 2, berarti kan 3 ditambah persediaan awalnya itu 1, 3 tambah 1, 4, dikurang sama demand pada periode 1 itu 2. Otomatis 4 kurang 2, persediaan pada akhir periode 1 itu ada 2 unit, yang dimana artinya persediaan awal pada periode 2 itu sama dengan 2 unit. Kita lihat kalau persediaan awal pada periode 2 unit, berarti X2 star-nya kan diputuskan untuk optimal itu tidak memproduksi produk apapun. Di sini X2 star-nya 0. Terus kalau misalkan demand-nya itu 2, demand-nya 2. Misalkan 2 tambah
presiden awal kan 2, ditambah 0, dikurang 2. Berarti pada akhir periode 2 tuh tersisa 0 unit. Kita lihat presiden awal dari periode 3, kalau misalnya presiden awalnya itu 0 unit. Nah, X3 starnya itu kebijakan optimalnya itu diproduksi 2 unit. Karena itu di sini X3 starnya itu sebanyak 2 unit. Lalu jika demand-nya 2, otomatis akan tersisa 0. Jadi untuk di sini tuh gambaran untuk kebijakan optimal untuk masing-masing kemungkinan dari kejadian dari masing-masing demand yang akan terjadi. Jadi kalau misalkan demand-nya 1, otomatis jika demand-nya 1, otomatis perusahaan selanjutnya pada periode 2 akan memutuskan untuk tidak memproduksi apapun. Kalau misalkan pada periode 2 demand-nya 2, otomatis nanti di periode 3 mereka udah tahu kalau mereka cukup memproduksi 1 unit produk untuk mendapatkan hasil yang optimal. Mungkin itu saja akan disampaikan dari video YouTube studi kasus LPOSI kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Uda dan Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.